Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 16 Januari 2022, Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah Minggu GBKP adalah kebaikan Allah nyata pada ciptaannya. Allah adalah kebaikan, karena itu kebaikan sesuatu ditentukan oleh kebaikan Allah. Kebaikan Allah ditunjukkan dalam kemuliaan ciptaannya dan berkat-berkatnya untuk alam semesta. Perintah-perintahnya pun baik dan ketaatan terhadapnya juga baik. Mengasihi sesama manusia itu baik dan bertindak murah hati juga baik. Sebab semua itu timbul dari kasih Allah. Selain itu, kebaikan Allah tampak pada anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dalam penciptaan, tampak kebaikan Allah. Ia menciptakan segala yang ada dengan sangat baik, bahkan teramat baik. Dituliskan dalam Invokatio, Kejadian 1 ayat 31a, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ia memberkati ciptaannya, mengasihi dan memeliharanya. Dalam nas khotbah, pemazmur menuturkan kebaikan Allah pada ciptaannya. Kasih-Nya sampai ke langit dan setia-Nya sampai ke awan. Ini menunjukkan kasih Allah yang tiada taranya, begitu tinggi dan melampaui segala batas. Ia memberi makan ciptaannya, orang jahat maupun orang baik, Ia beri makan. Ia memberi matahari bagi mereka, bahkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan dipeliharanya, diberinya makan pada waktunya. Apalagi orang benar, pastilah tidak akan dibiarkannya kelaparan. Mereka akan makan kenyang dengan lemak dan minum dari sungai kesenangan Allah. Namun, walaupun begitu besar dan tingginya kebaikan Allah, Ia teguh pada hukum-hukumnya. Ia adil dalam keputusannya. Setiap kejahatan tidak luput dari pandangan dan penghukumannya, yang berdampak tidak baik pada ciptaan itu sendiri. Pemazmur menyadari hal itu. Dituliskannya dalam ayat 7. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Penghukuman itu sudah tampak pada awal penciptaan. Ketika manusia memberontak kepada Allah, bumi yang tadinya menumbuhkan segala yang baik, kini bumi terkutuk menumbuhkan semak duri. Manusia yang tadinya hidup berbahagia di Taman Eden, setelah memberontak, diusir dari taman itu dan harus bekerja mencucurkan keringatnya. Mereka kehilangan kemuliaan Allah dan jauh dari Allah. Namun lagi-lagi, kasih setia Allah tidak berkesudahan. Ia menyelamatkan ciptaannya. Ia ingin supaya manusia itu kembali kepadanya. Ia menebus manusia dari dosa yang membelenggunya dengan memberi anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi korban tebusan bagi orang-orang berdosa. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya tidak akan selamat. Allah begitu sabar dan penuh hikmat, yang tak terukur dan tidak terselami. Dia terus bekerja dari masa ke masa untuk keselamatan ciptaannya. Setelah Yesus Kristus menunaikan tugasnya di bumi dan Ia naik ke surga, Tuhan Allah tetap bekerja untuk kebaikan manusia.
Ia membangun gerejanya, tempat bersekutu orang-orang tertebus. Di sana ia mengutus orang-orangnya untuk melayani dan memberitakan kabar baik itu. Diperlengkapinya mereka dengan berbagai-bagai karunia, seperti tertulis pada Ogen, 1 Korintus 12 ayat 8-10. Ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan ada yang diberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, dan untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia berikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Semua ini diberikan Allah untuk kebaikan manusia. Kebaikan Allah tidak terselami dengan sempurna oleh keterbatasan manusia, tetapi dapat dirasakan dan dipahami orang-orang yang bergaul dekat dengan Allah. Sehingga kebaikan Allah itu mempesona hati orang-orang yang mengenalnya. Orang-orang yang mengenal Tuhan memiliki terang dan hidup dalam terang itu. Sehingga sukacita, kepuasan dan kesenangan ilahi memenuhi hidupnya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur ini berkata dalam ayat 11, "Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita melupakan kebaikan Allah, tetapi bersyukurlah dan bermazmurlah, dekatkanlah diri kepadanya, dan berlindung pada naungan sayapnya. Dia memelihara ciptaannya dan menyelamatkannya. Bersyukurlah dan setialah kepadanya. Amin.